Selanjutnya adalah syarat monetis. Syarat monetis ini merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh YouTube kreator atau konten kreator untuk memonetis video kita. Jika syarat tidak terpenuhi, maka channel kita tidak akan lolos untuk monetis tersebut atau tidak akan mendapatkan iklan. Tetapi jangan khawatir teman-teman, ketika kita mengajukan monetis kemudian tidak diterima oleh Google, maka kita akan bisa mengajukan lagi. Tentu biasanya ketika kita ditolak itu ada catatan-catatan yang bisa kita benahi teman-teman. Jadi misalnya catatannya ada video yang re-upload misalnya gitu, atau ada video yang mengandung hak cipta misalkan, maka kita harus menghapusnya, kemudian membuat video baru diajukan ulang. Itu bisa. Paling tidak seperti ini syarat-syaratnya, syarat minimalnya. Ini pertanggal 16 Januari 2018 itu ada persyaratan khusus, yaitu kita bisa mengajukan, ingat mengajukan ya, jadi kita baru bisa mengajukan itu setelah 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber. Perlu dipahami bahwa 4000 jam ini bukan 4000 view ya, jadi jam tonton ya. Misalkan ada sudah 4000 view tapi jam tayangnya belum 4000, maka tidak bisa kita mengajukan ke Google AdSense. Jadi gitu. Yang berikutnya adalah reputasi channel baik. Artinya channel Anda tidak melanggar aturan komunitas Google seperti video yang pornografi, kekerasan, dan seterusnya. Itu tidak bisa teman-teman. Lalu tidak mengandung konten berhak cipta. Jadi kalau untuk konten hak cipta ini sebaik mungkin diminimalisir ya. Jadi kalau bisa kita membuat sendiri. Pastikan bahwa channel Anda harus sesuai dengan kebijakan dan keamanan. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi tentang community guideline di YouTube. Mungkin bisa buka ya. Pada intinya itu ya tidak boleh di dalam video itu ada video kekerasan, bullying itu nggak boleh, kemudian melakukan sesuatu yang bahaya, kemudian hate speech, lalu yang berkaitan dengan pornografi itu juga nggak boleh. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa melihat di sini ya. Nah, itu adalah syarat-syarat minimal monetize. Tapi jangan bingung teman-teman, selama video kita itu adalah video yang baik, maka syarat-syarat ini akan mudah untuk kita, maka insya Allah syarat-syarat ini akan lebih mudah untuk kita penuhi seperti itu. Di iklan, kaitannya dengan iklannya tadi, itu ada namanya CPM atau BPS. Apa itu CPM? Cost per mile atau BPS, biaya per 1000. Jadi Anda ini akan dibayar ketika video Anda dilihat oleh 1000 orang atau per 1000 view. Itu berapa? Di Indonesia itu rata-rata angka di sini, tapi kadang ya masih kecil dari ini. Nah, yang paling besar itu ya di sini, Finlandia. Nah, ini Amerika sekitar 123.000. Jadi setiap kali video Anda ditonton oleh 1000 orang, per 1000 orang itu nilainya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran penghasilan dari monetize atau YouTube AdSense ketika kita ngitung CPM atau biaya per 1000. Itu kira-kira berapa? Misalkan ini ya, anggaplah $1 itu 13.000 ya. Kalau 1000 view itu berarti kira-kira kan $1 nih, itu sama dengan 13.000 rupiah. Kalau 10.000 kan berarti $10 ya, itu kira-kira 130.000. Ini kalau untuk Indonesia ya, target audiens untuk Indonesia. Karena kalau targeting kita itu di Amerika itu beda lagi video kita. Maksudnya nilainya akan lebih tinggi, bisa sampai $5 gitu. Kemudian kalau 100.000 itu bisa sampai $100 atau 1,3 juta. Kalau 1 juta view itu sekitar $1.000 atau kira-kira 13 juta. Kalau 10 juta ya kira-kira $10.000 atau kira-kira 130 juta rupiah. Tetapi ini tidak merupakan angka yang akurat, karena kan memang terkadang Google AdSense itu penghasilan iklan besar kecilnya itu tergantung pada niche atau tema channel kita. Nah, misalkan tema kita tentang teknologi, itu biasanya biaya CPM-nya itu lebih tinggi. Kalau sudah tahu gambaran-gambaran seperti itu, lalu bagaimana untuk proses monetize-nya? Nah, jadi seperti ini, langsung saya praktekkan ya. Nah, ini saya buka channel saya yang sudah lolos monetize atau sudah dimonetize. Ini gambarannya kalau misalnya yang sudah dimonetize atau yang belum. Kita bisa klik di sini, kemudian pilih YouTube Studio. Kalau sudah ada, itu di sini sudah ada analisanya. Misalkan channelnya sudah 1 juta subscriber, kemudian dalam 1 bulan itu tambahnya 15.000. Lalu di sini penayangan itu sudah 2,1 juta penayangan. Kemudian waktu tontonnya sudah 259. Lalu di sini pendapatannya adalah 5 juta. Ini 28 hari terakhir. Ini adalah gambaran atau dashboard dari channel yang sudah aktif monetize-nya. Kemudian kalau misalkan Anda baru memulai, itu akan seperti ini. Ini yang channel baru mulai ya.
akan seperti ini. Belum ada analisa karena memang baru dibuat teman-teman. Sekarang bagaimana supaya ini bisa kita daftarkan ya? Jadi kita coba masuk ke monetize yang sudah aktif, kita klik di sini. Maka di sini akan muncul bahwa ini akun AdSense-nya sudah aktif. Beda kalau misalkan yang belum. Jadi kalau misalkan Anda baru memulai membuat channel, maka kita coba pilih monetize. Nah, di sini karena kita belum punya subscriber, masih nol dan perlu 1000 lagi, maka kita belum memenuhi syarat untuk mendaftar di Google AdSense. Jam tayangan juga sama ya, masih nol. Nah, ini perlu 4000. Jadi untuk saat ini memang perlu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk bisa mendaftar di Google AdSense. Untuk itu supaya nanti kita ada pemberitaan kalau misalkan sudah memenuhi, misalnya sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kita pilih beritahu jika saya memenuhi syarat, ini diklik. Selanjutnya YouTube akan mengirimkan email jika Anda telah memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, nanti teman-teman di email tersebut akan muncul link ya, yang mana link tersebut bisa kita klik lalu kita akan diarahkan untuk mengisi atau mendaftar di Google AdSense. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan Anda sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 lalu sudah mendapatkan email, maka Anda bisa konsultasi lagi di grup yang disediakan. Nanti insya Allah akan saya bantu. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk proses monetize. Baik, saya kira itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.